Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast History Talk. Kali ini saya mengundang teman-teman dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Sopyan. Saya Muhammad Fadli. Saya Abella Melia Putri. Saya Salsabila Yahya. Dan saya Mutiara Nur Aziza Taufik. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan transportasi dari tahun ke tahun. Perkembangan transportasi di dunia berjalan dengan sangat perlahan, di mana terjadi perubahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya tercipta alat transportasi darat, laut, dan udara sampai sekarang ini. Sebelum alat transportasi ditemukan, manusia sejak dahulu kala melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, baik dalam jarak jauh ataupun dekat. Sejarah berkembangnya transportasi di dunia dimulai sejak ditemukannya roda pada sekitar 3500 sebelum Masehi. Menurut Salsa, bagaimana perkembangan transportasi penemuan roda? Oke. Transportasi adalah sarana pengangkut yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sebelum transportasi mulai berkembang, manusia selalu melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki. Seiring dengan berjalannya waktu, zaman pun semakin maju, yang ditandai dengan ditemukannya transportasi. Sejarah berkembangnya transportasi dimulai sejak ditemukannya roda pada sekitar 3500 sebelum Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa roda sudah ditemukan 300 tahun sebelumnya di Mesopotamia. Pada masa itu, roda masih terbuat dari kayu yang memiliki beban sangat berat dan digunakan untuk mengulirkan kereta troli atau kereta perang. Penemuan roda inilah yang kemudian menjadi cikal bakal transportasi modern. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang pengembangan kapal kepada Mutiara. Baiklah, kapal yang dulu lebih dikenal dengan sebutan perahu sudah ditemukan sejak masa Neolitikum atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapal masih dengan menggunakan kayu, bambu, atau batang-batang papirus. Sebagai alat penggeraknya, manusia saat itu menggunakan dayung yang dibantu dengan dorongan angin melalui layar yang dikibarkan. Selama berabad-abad, kapal yang dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan. Namun, setelah mesin uap ditemukan oleh James Watt, sekitar tahun 1770-an, kapal mulai mengalami perkembangan. Beberapa penelitian kemudian mulai memunculkan kapal bermesin. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang penggunaan kuda oleh Fadli. Sejak tahun 2000 sebelum Masehi, kuda digunakan oleh manusia sebagai transportasi. Mengapa kuda dijadikan sebagai alat transportasi? Karena kuda dikenal memiliki stamina serta fisik yang kuat. Oleh sebab itu, pada zaman dulu, kuda kerap sebagai transportasi untuk melakukan perjalanan jauh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang transportasi udara kepada Abel. Cikal bakal munculnya transportasi udara diawali dengan adanya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan balon udara hingga ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, Etienne mencoba menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara tersebut. Hebatnya, balon udara berhasil terbang setinggi 500 meter. Sejak saat itu, balon udara mulai digunakan untuk membawa manusia. Setelah balon udara, tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang sebuah pesawat terbang. Rancangan pesawat itu dibuat hingga berkali-kali, sampai akhirnya pesawat terbang mereka berhasil mengangkut penumpang di dalamnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang mobil kepada Sofyan. Oke, mobil pertama bertenaga mesin uap pertama kali ditemukan oleh Nicholas di Birmingham, Inggris pada tahun 1769.
Masih di Birmingham, Inggris, mobil tenaga bensin juga pertama kali dibuat pada tahun 1896 oleh Frederick William Lancaster. Untuk di Indonesia sendiri, kendaraan bermotor pertama muncul pada tahun 1893. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menanyakan tentang sepeda kepada Fadli. Pada tahun 1790, untuk pertama kalinya sepeda ditemukan dan digunakan. Namun, pada saat itu, pembuatan sepeda masih belum menggunakan besi. Modelnya juga masih sangat primitif. Oleh karena itu, pada tahun 1818, Baron menyempurnakan kendaraan roda 2 tersebut. Akan tetapi, model yang dikembangkan oleh Baron belum terlihat jelas antara sepeda dan kereta kuda. Barulah pada tahun 1839, seorang pandai besi, King Patrick Maximilian, membuat pedal khusus untuk sepeda. Selain membuat pedal, Maximilian juga membuat setang sepeda. Sejak itu, perkembangan sepeda pun sudah jauh lebih terlihat. Misalnya, mulai ditemukan karet sebagai bahan baku ban, teknik menyambung besi yang jauh lebih baik, pemasangan pemasangan rem, perbandingan gigi yang dapat diganti-ganti, rantai, stang yang bisa digerakkan, dan banyak hal lainnya. Oke, sekarang tentang sepeda motor yang akan dijelaskan oleh Sofyan. Oke, sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh mesin. Pada tahun 1868, perusahaan Michox Exchange menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar. Perusahaan ini juga yang mulai mengembangkan mesin uap untuk dijadikan sebagai tenaga pergerak sepeda. Namun karena masih belum berhasil, pengembangan dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Sejak penemuan tersebut, percobaan untuk membuat motor dan mobil pun kian meluas. Salah satunya dibuat oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baiklah. Materi yang terakhir yaitu kereta api listrik yang akan diterangkan oleh Mutiara. Kereta api listrik atau KRL pertama kali ditemukan pada 1879 oleh Werner von Siemens. Di Indonesia sendiri, KRL pertama kali dipergunakan untuk menghubungkan Batavia dengan Jatinegara pada tahun 1925. Pada masa itu, dibuat rangkaian kereta rel listrik sebanyak 2 buah dapat disambung menjadi 4 kereta dibuat oleh Wersspur dan Himaf Hengelo. Awalnya, KRL dapat digunakan dengan menggunakan sumber arus searah, namun seiring berkembangnya teknologi mulai digunakan sumber arus bolak-balik. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baiklah teman-teman. Demikian dari materi perkembangan transportasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast minggu ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.